share ya, yang saya kasih judul itu change ya. Jadi boleh sambil dibuka Bang. Ya, ada apa namanya presentasinya ya. Awalnya tidak mau buat presentasi, tapi tadi pagi terdorong untuk buat presentasi. Haleluya. Ini khusus buat Cool Cibubur. Ya, makasih Bang. Oke. Yes, ya nanti di full screen bisa nggak nih, full screen? Oke. Oke, thank you Bang Nail. Ya, jadi dari kita bulan Maret ya, bagaimana waktu itu kita lockdown, bukan lockdown ya, tapi PSBB ya sebutannya ya, disuruh untuk stay at home. Jadi apa sih yang berubah gitu ya? Apa sih yang berubah? Ini sangat amat penting. Nah, ini yang pertama ya. Perubahan yang saya mau sharekan adalah perubahan yang terjadi dalam diri saya. 10 menit Ya. kita lanjut aja Bang. Dan saya mau sharekan ini dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Siap. Ya. Jadi pada pagi hari yang indah ini ya, udah siang ya, udah mau menjelang siang. Saya dapatkan tentang change dan ini saya mau bagikan buat teman-teman dari Cool Cibubur. Ya, yang pertama adalah ya coba next boleh. Di next Bang. Oke. Yang harus berubah ya, yang nomor satu aja, yang nomor satu tadi. Ya, yang terjadi dalam diri saya dalam perubahan karena COVID-19, Corona, stay at home ini adalah pujian penyembahan, doa pujian dan penyembahan. Itu semakin dalam. Ya. Semakin dalam dan semakin dalam. Ini harus terjadi oleh kita semua. Nah, ini yang saya alami bahwa doa pujian penyembahan yang di saat-saat Corona ini itu semakin dalam. Dan puji nama Tuhan ya, dengan teknologi ya kan, dengan adanya Zoom, kita setiap malam berdoa bersama-sama. Itu benar-benar menguatkan. Menguatkan kita sekalian untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena memang hanya dalam hadirat Tuhan, ada ketentraman, jiwa kita tenang, ada sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Jadi memang luar biasa COVID-19 Corona ini ya, kita responnya seperti apa? Kita meresponinya dengan sungut-sungut, dengan susah segala macam, ya kan, lockdown, PSBB apa segala macam. Tapi apakah kita mau merubahnya dengan perubahan dalam diri kita sendiri? Terutama nomor satu adalah bagaimana kita memuji dan menyembah, ya, doa memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah ini juga terjadi buat kita semua semakin dalam, ya, kita doa memuji dan menyembah Tuhan itu semakin dalam, semakin masuk dalam hadiratnya, ya, tidak cukup di pelataran tapi masuk ke dalam hadiratnya. Amin. Ya, nomor dua adalah ya next. Yang nomor dua, coba di next Bang. Ya, thank you. Yang terjadi dalam diri saya adalah hubungan dengan keluarga, terutama adalah keluarga yang di dalam satu rumah. Di sini juga ada istri saya, ya kan. Nah, bagaimana kita ini karena tidak bisa kemana-mana, ya kan, tapi di dalam satu rumah, benar-benar kita itu harus berubah. Yang mengerti katakan amin. Kalau dulu mungkin ketika tidak ada PSBB, tidak Sinyalnya nih, Bang David. Oke. Stop sini. Shalom ya. Lagi putus ya? Iya, gimana? Ya, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Nanggung. Iya, sebentar lagi nih tinggal 6 menit sih.
Bang Davidnya mungkin koneksinya ya. Udah deh. Yes, halo. Oh ya, halo Bang. Ya, Udah. ntar lagi 6 menit lagi kita ini nih. Oke. Siap. Oke. Ya, jadi hubungan dengan keluarga. Nah, dulu waktu belum stay at home, mungkin kita bisa lembur-lembur ya kan di kantor. Jadi, wah udahlah, dalam tanda kutip melarikan diri gitu kan ke dalam pekerjaan kita. Tapi sekarang bagaimana? Ya sekarang ya kita ada di dalam satu rumah gitu kan ya. Nah, di sini yang saya dapatkan adalah kita saling belajar. Need dan want, kebutuhan dan keinginan pasangan kita, anak kita ya kan, memberi kasih sayang serta perhatian yang tulus. Jadi keadaan di luar sana begitu kacau, ya kan, dalam tanda kutip, bagaimana kita meresponinya, dan biarlah dalam rumah tangga, ya kan, di saat kita stay at home, ini yang saya dapatkan dan ini yang saya rubah adalah kita bagaimana lebih memperhatikan pasangan kita, anak kita, ya kan, waktu 24 jam ya di dalam rumah itu apa yang kita bisa berikan, ya kan, perhatian yang tulus, ya kan, kasih sayang, dan itu yang sangat amat penting. Nah, ini yang terjadi perubahan yang kedua dalam diri saya. Oke, ketiga adalah next. Di next aja, Bang. Nah, work from home. Nah, ini terjadi juga perubahan dalam diri saya, ya, dan juga banyak orang, bagaimana harus bekerja di rumah, ya kan? Ini satu perubahan budaya kerja yang luar biasa terjadi di dalam dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia terjadi perubahan budaya kerja. Ya, bagaimana meeting online, ya kan, briefing pagi pakai online, ya kan, terus briefing sore juga pakai online, meeting pakai online, koordinasi. Namun perubahan yang seperti ini, puji Tuhan, ini malah positif buat saya. Komunikasi dapat malahan semakin baik, ya kan. Pengambilan keputusan dapat dengan cepat dan tepat dilakukan. Jadi tidak berlama-lama. Nah, hal inilah perubahan yang terjadi, perubahan budaya kerja ini terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya, ya. Apakah kita membanding-bandingkan kalau, wah mendingan kerja di kantor ya, wah mendingan kerja di lapangan ya, sekarang nggak enak atau gimana. Kalau kita sampai terus-menerus seperti itu, hanya bisa bersungut-sungut, kita nggak akan mendapatkan arti perubahan secara global ini. Padahal ini satu perubahan budaya kerja yang sangat amat berharga. Jadi sangat disayangkan, ya kan, kalau teman-teman semuanya tidak mengambil kesempatan di era-era seperti ini. Ya, di poin ketiga ini bagaimana perubahan budaya kerja ini sangat amat nanti berpengaruh, ya, buat kehidupan kita ke depannya. Oke, next yang keempat, Bang. Nah, kita baca ya firman Tuhan sama-sama ya. Oke, dari Roma 12 ayat yang kedua. 3:21. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin sama-sama. Nah, yang keempat adalah perubahan yang terjadi adalah perubahan pola pikir. Sama-sama katakan perubahan pola pikir. Oke, khususnya dalam hal bersyukur. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi, ketika terjadi satu perubahan yang luar biasa di luar sana, ya karena COVID-19, corona, ya kan pandemi, ya kan belum lagi krisis finansial, ya kan. Tapi kita harus change pola pikir kita, ya, terutama yang namanya bersyukur, ya. Dengan kejadian ini semakin menyadari kita bahwa kita itu nggak ada artinya apa-apa tanpa divine favor. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita tuh nggak ada arti apanya lagi, ya. Apa yang bisa kita sombongkan, apa yang kita bisa tonjolkan, gitu kan? Kita agung-agungkan,
hanya dikasih flu saja, dikasih batuk-batuk, semua satu bumi, satu dunia ini berubah, saudara. Ya kan? Langsung lockdown, langsung PSBB, langsung stay at home. Ya, jadi apa yang kita harus sombongkan? Nggak ada. Nah, jadi itu semua hanya karena divine favor. Nah, itu semua diawali dari pola pikir. Ya. Karena semua itu dari karakter ya. Kalau yang kita inginkan, kita memiliki karakter Kristus. Yang harus diubah adalah pola pikir. Ya. Pola pikir, ya, terus menjadi tindakan, tindakan terus menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Amin, Bapak Ibu. Jadi pola pikir ini sangat amat penting. Nah, tapi pegang Roma 12 ayat 2 ini, bahwa kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Katakan amin. Ya, katakan amin. Nah, tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, yaitu pola pikir kita harus berubah. Kapan? Tahun depan? Tidak.